Polemik unggahan Instagram Story Putra Mahkota Keraton Surakarta Hadiningrat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram, atau yang lebih dikenal sebagai Gusti Purboyo, terus berlanjut. Unggahan tersebut memicu berbagai reaksi dari publik, mulai dari dukungan hingga kritik tajam. Menanggapi kontroversi ini, Gusti Purboyo akhirnya memberikan klarifikasi. Putra Sinuhun Pakubuwono itu menyatakan bahwa unggahannya dilatar belangi oleh keprihatinan mendalam terhadap maraknya kasus korupsi di Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa Keraton Surakarta yang diwakili olehnya merupakan satu-satunya anggota keluarga catur Sagatra yang berani bersikap kritis terhadap pemerintah. Sementara itu, 3 institusi kerajaan lain, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta, Hadiningrat, Pura Pakualaman, dan Pura Mangkunegaran, disebutnya memilih diam dalam menyikapi situasi yang ada. Pernyataan ini semakin memanaskan perbincangan di masyarakat, baik di kalangan pendukung maupun pihak yang menilai sikapnya kontroversial. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram itu di Instagram pribadi beliau tidak bisa dipisahkan dengan jabatan beliau sebagai Adipati Anom Surakarta. Jadi unggahan beliau mewakili nuansa kebatinan beliau, sekaligus mewakili beliau sebagai calon penerus tahta dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Jadi ini bahasa satire itu harus dimaknai dengan cerdas, bukan beliau menyesal ini republik dan lain sebagainya, tapi ini adalah kritikan. Berarti yang salah apanya? Tata kelola republiknya, bukan di menyesalnya, bukan di pembohongnya. Kenapa di sini Kanjeng Gusti Adipati Anom menegaskan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran? Karena di era Prabowo Gibran ini yang belum 200 hari, banyak kasus-kasus besar yang selama ini tertutupi terbuka. Dan ini warning atau pagar bagi pemerintah agar tetap tegak lurus berpihak pada rakyat untuk menuntaskan semua. Menuntaskan problematika bangsa yang selama ini belum bisa tertuntaskan untuk menyongsong Indonesia Emas di 2045. Ini masa yang tepat, masa yang pas bagi generasi muda bangsa ini untuk peduli dimanapun mereka, sebagai apapun. Karena mereka lah satrio-satrio piningit negeri ini, para kesatria yang terpinggit, yang akan terbuka ketika zaman menghendaki. Gusti Adipati Anom adalah bagian dari itu. Mungkin ada pertanyaan, kenapa Surakarta yang duluan speak up di komunitas catur Sagatra Mataram? Apa? Karena Kasultanan, pemangku Kasultanan, beliau adalah gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Kasultanan, Pakualaman, beliau adalah wakil gubernur dari daerah istimewa Surakarta, bagian dari pemerintah. Kanjeng Gusti Mangkunegoro ke-10, mohon diralat kalau salah, beliau di Komisaris PT KAI, bagian dari pemerintahan. Hanya Keraton Surakarta lah satu-satunya penerus dari Majapahit, penerus dari Mataram Islam yang bukan bagian dari pemerintahan. Walaupun kami berdampingan dengan pemerintahan. Jadi berdampingan bukan berarti kita tidak boleh mengkritik. Mengkritik adalah bagian dari kecintaan kami akan bangsa ini. Tapi ketika pembiaran terhadap kondisi yang membahayakan bagi negara, itu merupakan pengkhianatan bagi negara. Seperti itu. Karena kami boleh mengkritik. Makanya Gusti Adipati Anom menyampaikan kritik. Seperti itu. Tapi ketika menjadi bagian dari pemerintahan, kan tidak etis. Bagian dari pemerintahan kok mengkritik pemerintahan sendiri kan nggak etis. Kami menyadari posisi Kasultanan, Mangkunegaran maupun Pakualaman seperti itu. Ada lagi? Kalau yang soal tadi yang dibohongi, apakah ada kaitannya sama status keistimewaan itu yang sampai hingga saat ini belum
pertanyaan ini kembali ke sebenarnya gini, hak-hak konstitusi Surakarta, Keraton Surakarta. Ingat, Keraton Surakarta itu adalah negara pertama yang menyatakan berdiri di belakang Republik. Bukan cuma hanya maklumat saja, akan tetapi lewat tindakan. Tokoh-tokoh bangsa, kalau jangan telusuri yang di BPUPKI, di BPKI, mayoritas adalah dari Keraton Surakarta. Mereka bergerak atas palilah dalem, sampai dalam Kang Simun. Kita menguatkan pemerintahan yang baru dengan total, seperti itu. Dan di hak-hak konstitusi kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada hak-hak Surakarta yang memang belum diberikan karena sesuatu hal, karena ada gerakan-gerakan saat itu yang luar biasa, Patih Dalam sampai diculik, disiksa dan lain sebagainya, ancaman pembunuhan terhadap Sinuhun Pakubuwono ke-12 dan lain sebagainya. Itu. Ini yang memang harus dipahami. Saat itu termaktub bahwa menunggu situasi aman. Sekarang Indonesia sudah aman. Kalau statement aman memang benar-benar aman, ya berarti hak keistimewaan diberikan seperti itu. Jadi gini, percuma Republik kalau membohongi. Kalau membohongi, ini kan berarti bukan Republik, bukan demokrasi. Demokrasi berpijak pada kejujuran pada masyarakat tentang kondisi bangsa, apa yang terjadi dan lain sebagainya. Walaupun di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tidak semua bisa diungkap pada batasan-batasan tertentu, kita hormati itu. Akan tetapi pada hal-hal yang jelas dan lugas, seharusnya dengan segera masyarakat diberi kejelasan. Seperti kita, generasi muda di era 80, 90 atau 2000, mungkin saat itu kita selalu dibebani. Setiap anak Indonesia baru lahir, berapa hutangnya? Menanggung hutang berapa? Tapi kita tidak pernah dikasih tahu berapa kekayaan dari bangsa Indonesia. Ini buat apa toh? Buat menimbulkan rasa bangga bernegara, buat menimbulkan rasa keindonesiaan, bangga menjadi Indonesia. Bukan Indonesian Dream, impian Indonesia yang ketika terbangun semua hilang, tapi Indonesian Hope, harapan Indonesia. Di kalangan anak muda lah harapan Indonesia kita sampaikan untuk menyongsong Indonesia emas. Ini pesan dari beliau sebagai calon pemangku adat Jawa, pesan yang lugas, yang simpel,